Bapak Ibu Shalom, puji nama Tuhan. Kita kembali berjumpa di kesempatan yang diberkati ini. Kami sangat senang dan bersuka cita ketika bisa menyapa jemaat Tuhan meskipun melalui video, meskipun melalui pelayanan virtual kita. Masih melanjutkan perenungan kita di dalam rangka Hari Pentakosta, hari di mana gereja Tuhan lahir. Mari kita mewarnai persekutuan kita dengan hubungan yang sehat supaya kita semakin membangun, semakin mendewasakan satu dengan yang lain. Minggu lalu kita bicara tentang apa yang harus kita buang, kita singkirkan dari persekutuan. Yang pertama adalah tentang gosip, dan yang kedua berkaitan dengan kepura-puraan. Kenapa kepura-puraan harus dibuang? Mari kita perhatikan bersama-sama Amsal pasal 27 ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, ayat ini berbicara tentang kasih atau perbuatan atau ekspresi yang sebenarnya terselubung. Satu sisi ada orang yang menyatakan kasih secara lugas, dikatakan di sana memukul dengan maksud baik, memukul tapi untuk tujuan baik atau memukul sebagai ekspresi kasih. Tapi sebaliknya ada sebuah kepura-puraan di sana. Seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah, seolah-olah baik padahal dia adalah lawan. Padahal di dalam hatinya ada kebencian, ada ketidaksetujuan, ada maksud untuk melukai dan menghancurkan. Inilah yang disebut dengan kepura-puraan. Manusia atau makhluk hidup itu punya naluri untuk berpura-pura. Ada yang menyebutnya sebagai survival mechanism, mekanisme untuk bertahan. Misalnya kalau Bapak Ibu mengambil ngengat di tembok, ketika kita ambil ngengat itu, maka untuk bertahan ngengat itu akan pura-pura mati di tangan kita. Lalu kemudian ketika kita letakkan di lantai, ngengat itu akan terbang. Itulah yang disebut dengan survival mechanism, dengan cara berpura-pura. Bapak Ibu, kenapa kita suka berpura-pura? Atau kenapa kadangkala kepura-puraan itu ada di dalam kehidupan kita? Kadangkala kepura-puraan itu ada untuk memanipulasi orang lain, membohongi orang lain, membuat orang lain itu terkelabui akan tindakan kita. Lalu kemudian kepura-puraan adalah bentuk dari keegoisan, untuk mendapatkan rasa nyaman, untuk mendapatkan kepentingan diri kita sendiri sehingga kita berpura-pura. Lalu kepura-puraan juga untuk menutupi sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita sehingga kita berpura-pura seolah-olah kita melakukan ini padahal tidak ada. Lalu kemudian kenapa kita berpura-pura? Karena kita takut kalau orang menilai kita takut kalau orang menjudge kita. Padahal apa yang kita takutkan itu belum tentu terjadi. Itu hanya di dalam pikiran kita. Bapak Ibu dan Saudara semua, firman Tuhan mengingatkan supaya kita jangan berpura-pura. Kita hidup di dalam kemunafikan. Bayangkan seandainya ada orang yang berpura-pura baik di depan kita, kemudian di belakang kita menyampaikan sesuatu yang buruk, bertingkah buruk, bahkan berusaha untuk membuat kita gagal. Betapa menyakitkannya sikap seperti ini. Di dalam kasih, di dalam persekutuan, kepura-puraan harus dihilangkan, harus dijauhi, dan tidak boleh terpelihara. Dengan cara ini, persekutuan gereja Tuhan akan kuat. Biarlah firman Tuhan ini menolong kita untuk bertumbuh, menapaki hari-hari ini dengan sukacita, khususnya ketika Tuhan berikan kita saudara seiman di dalam persekutuan. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kemurahan-Mu, kami datang di dalam hadirat Tuhan, membawa hidup kami. Tolong kami supaya hidup kami tulus dan selalu memuliakan Tuhan dan memberkati sesama kami. Berkati jemaat Tuhan dalam sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.